Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengira bahwasanya ibadah yang bernilai besar adalah ibadah-ibadah yang berat dan membutuhkan perhatian, biaya, waktu dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmat, Maha Pengasih kepada hamba yang memberikan banyak kesempatan untuk beribadah. Tidak hanya yang sifatnya butuh tenaga banyak, butuh tenaga, butuh harta, tapi ternyata ada di balik kasih sayang Allah SWT ada di antara kesempatan untuk beramal, tetapi tidak membutuhkan banyak tenaga, tidak membutuhkan banyak harta, atau bahkan tidak membutuhkan waktu yang lama. Maka untuk itu kita harus senantiasa menghadirkan niat yang tulus dalam setiap aktivitasnya, karena niat yang ikhlas, kata ulama, bisa merubah amal yang kecil di sisi manusia, dilihat manusia, tapi berjalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyampaikan niat adalah pondasi dalam beramal, dan ikhlas adalah amal hati yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh sebab itu, mari kita terus hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika bekerja, mencari nafkah, mengajar, membantu, belajar, bahkan ketika tersenyum pun kita hadir ikhlas. Karena dalam Islam senyum adalah bagian dari akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama merenungi ada beberapa hal yang bisa lakukan dalam kehidupan sehari kita, yang ringan, yang simpel, yang sederhana, tapi pahalanya bisa berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berkata yang baik, karena berkata yang baik bagian dari sedekah. Kita ketahui bahwa lisan adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat bisa mendamaikan banyak orang, bisa membahagiakan orang lain, bisa memotivasi orang lain, dan banyak sekali dari lisan ini. Maka siapa yang pandai menjaga lisan, maka terbuka lebar pintu-pintu kebaikan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulin nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Maka ditegaskan, ilaihi yas'alul kalimut thayyib, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Maka Rasulullah SAW memotivasi kita agar senantiasa untuk memanfaatkan lisan sebagai anugerah dari Allah untuk yang baik-baik. Beliau mengatakan, wal kalimatu thayyibah shadaqah, ucapan yang baik, perkataan yang baik adalah sedekah. Bahkan ketika seorang tidak mampu berkata baik, jalan tengah adalah diam, dan diamnya adalah berpahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Imam Nawawi mengatakan, kalimat yang baik ada di antara zikir, doa, amar ma'ruf nahi munkar, memotivasi orang lain, mendatang kebaikan kepada orang lain, dan termasuk seluruh ucapan yang diucapkan, semua hal yang baik yang disampaikan kepada orang lain. Artinya lisan yang kita miliki ketika digunakan dengan baik, maka itu adalah mata air pahala bagi manusia. Maka wal kalimatu thayyibah shadaqah, ucapan yang baik adalah sedekah. Hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senyum juga bagian dari sedekah. Islam agama yang mengedepankan akhlak yang baik. Akmalul mu'minin imanan ahsanul khuluqan, sempurnanya keimanan seorang adalah akhlak yang baik, dan bagian atau rincian dari akhlak yang baik adalah
tersenyum. Kedua, bibir kita ditarik kanan kiri 1 senti dan kita menampilkan tersenyum, senyum kepada orang lain, dan itulah adalah pahala. Menghilangkan kesedihan bagi orang lain, mengikatkan persaudaraan sama muslim, dan menumbuhkan kasih sayang, itu yang menjadikan alasan tersenyum bagian dari sedekah. Allah SWT berfirman, "Fatabassama dhahikan min qawliha," maka Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena perkataan semut itu. Rasulullah SAW bersabda, "Tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah," senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu. Maka Imam Ibnu Battal beliau mengatakan, senyum menumbuhkan keakraban, kasih sayang, serta menghilangkan keterasingan bagi satu sama lainnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, kemudian di antara hal yang sederhana tapi mendatangkan pahala adalah membantu mengangkat barang bawaan untuk orang lain, bagian dari sedekah. Allah mencintai orang yang ringan tangannya. Siapa saja yang butuh bantuan, dia cepat memberikan bantuan tanpa diminta. Itulah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan mengangkat barang orang yang butuh, membantu tetangga, membantu temannya, dan semua yang bisa dia berikan dengan kedua tangannya, nanti itu adalah sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa tu'inu rajula fi dabbatihi wa tuhmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'an shadaqah." Engkau membantu seorang menaiki kendaraannya atau mengangkat bawaannya menuju kendaraannya adalah sedekah. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, semua itu menganjurkan kepada kita menjadi muslim yang dimanapun berada dia panen pahala. Muslim yang baik di antara dimanapun berada dia memberi manfaat bagi orang lain, karena disitulah kesempatan untuk meraih itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat dirahmati Allah SWT, dan yang terakhir adalah wajah ceria juga termasuk kebaikan. Sebagian orang menganggap ibadah hanya sebatas di masjid, padahal ketika bertemu orang lain dia tampilkan wajah tersenyum, ceria, ramah, menyenangkan ketika bertemu, itu bagian dari akhlak mulia. Bahkan kata Rasulullah SAW, sesuatu yang bisa menandingi orang yang salat malam, berpuasa di siang hari adalah akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallah linta lahum," maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an tarqa haqqa biwajhin talqin." Jangan sekali-kali meremehkan suatu kebaikan walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah ceria. Maka hadirin sidang dirahmati Allah SWT, apa alasan kita ketika kita bertemu saudara kita berwajah kecut? Apa yang mendasari kita untuk berat tersenyum kepada saudara kita? Padahal menampilkan wajah ceria, wajah sumringah, itu bagian dari akhlak yang baik. Karena Islam adalah agama yang penuh kehangatan, agama rahmatan lil alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang memberikan taufik dan hidayah, sehingga kita menjadi umat muslim yang ramah, suka membantu satu sama lainnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, yang disebutkan di khutbah pertama semuanya sederhana, tidak butuh waktu banyak, tidak butuh tenaga besar, tidak butuh uang. Semuanya siapa saja bisa mengamalkannya, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kondisinya. Kuncinya adalah menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat adalah fondasi seorang hamba untuk melakukan ibadah, dan niat menjadikan seorang hamba beraktivitas sehari-hari berubah menjadi ibadah. Mari kita berdoa kepada Allah SWT agar anggota tubuh yang kita miliki menjadi peluang untuk meraih ridho Allah, peluang meraih pahala dari Allah SWT. Salah satunya adalah
dengan menjadi muslim yang berakhlak mulia. Minimalis dari akhlak yang mulia adalah ketika tidak bisa membantu orang lain dan mau merugikan orang lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.